Pernahkah kalian mendengar istilah Onna Bugeisha? Kalau belum, semoga saja ini bisa menjadi amal jariah bagi kami karena sudah membuka wawasan kalian semua tentang ilmu pengetahuan sejarah. Kalau istilah kunoichi mungkin kalian semua sudah sangat familiar, karena memang sudah sering sekali dipakai dalam serial ninja-ninjaan. Kunoichi merupakan sebutan untuk seorang ninja wanita. Dalam Wano Kuni Saga, istilah kunoichi sudah sering sekali disebutkan oleh Raizo dan Kinemon. Tapi uniknya, sampai saat ini hanya ada Shinobu saja satu-satunya kunoichi yang berada di pihak aliansi, dengan kualitas tempur yang bisa dibilang sudah terlalu veteran. Nah, tahukah kalian, sebenarnya dalam sejarah Jepang tidak hanya kunoichi saja wanita-wanita tangguh yang ikut terlibat langsung dalam pertempuran. Ada juga para satriawati Jepang yang dikenal dengan istilah Onna Bugeisha. Jauh sebelum kunoichi populer di era feudal Jepang, sekitar abad ke-16an, dan jauh sebelum istilah samurai mulai digunakan di abad ke-12an, sekitar 200 tahun setelah Masehi, di Jepang sudah dikenal istilah Onna Bugeisha. Mereka adalah para female warrior yang sangat tangguh, yang ahli dalam memanah, berkuda, hingga mengayunkan senjata tajam, yang terjun langsung ke medan pertempuran. Salah satu Onna Bugeisha yang paling tangguh, paling terkenal dan disebut-sebut sebagai Onna Bugeisha pertama dalam sejarah Jepang adalah Empress Jingu. Dia adalah istri dari Kaisar keempat Jepang, Emperor Choi. Setelah kematian Emperor Choi di medan pertempuran, Empress Jingu mengambil alih komando kepemimpinan Jepang hingga akhir hayatnya. Salah satu kejadian yang paling fenomenal yang dicatatkan dalam sejarah adalah Empress Jingu memimpin langsung penaklukan Korea dan memenangkan pertempuran tersebut tanpa ada satupun jatuh korban jiwa. Empress Jingu kemudian memimpin Jepang selama 70 tahun hingga dia mangkat di usia 100 tahun. Lalu teori One Piece macam apa yang akan kami angkat dengan berlatar belakang sejarah Onna Bugeisha ini? Nah, jika kalian cermati, komposisi pasukan aliansi terkesan sangat tidak seimbang. Hampir 98% anggota pasukan aliansi adalah kaum laki-laki. Bahkan jika hanya dilihat dari komposisi samurai asli Wanonya saja, mungkin sekitar 99,999% adalah kaum laki-laki. Hanya Shinobu dan Ochu saja petarung wanita asli Wano yang ada di pihak aliansi. Ini berbanding terbalik dengan komposisi pasukannya Kaido yang jumlah petarung wanitanya jauh lebih banyak. Hal ini tidak hanya menunjukkan kalau kelompok bajak laut lebih menjunjung tinggi emansipasi wanita ketimbang para samurai, tetapi bisa saja menandakan kalau Eiichiro Oda sebenarnya masih belum memperlihatkan seluruh tentara pasukan aliansi yang ada. Para kunoichi dan Onna Bugeisha masih disembunyikan di suatu tempat oleh sang maestro. Kecurigaan kami ini bukan tidak beralasan. Jika dilihat-lihat dalam jajaran pasukan aliansi, tidak terlihat satupun pemanah. Padahal kondisi geografis Onigashima yang dikelilingi bukit merupakan layout yang sangat menguntungkan bagi para pemanah. Dan jika kita mundur beberapa chapter ke belakang, kita akan mendapatkan ada dua hal yang ketinggalan di daratan Wano yang tidak ikut dibawa ke Onigashima, yaitu pedang Ame no Habakiri dan Kozuki Hiyori. Coba kalian pikir, dua antagonis utama Wano Kuni Saga adalah ular raksasa, yaitu naga Shenlong Kaido dan naga berkepala 8 Orochi. Tapi kenapa Ame no Habakiri atau Snake Slayer of Takamagahara atau pedang pembunuh naga malah ditinggal di Kuri, tidak ikut dibawa ke Onigashima? Padahal jika dilihat dari arti namanya, seharusnya justru pedang Ame no Habakiri lah yang wajib hukumnya untuk dibawa ke Onigashima untuk memenggal kepala ular Kaido dan Orochi. Mungkin kalian berpikir alasan pedang ini ditinggal di Kuri adalah karena Momonosuke yang berhak atas hak waris Ame no Habakiri masih belum mampu untuk menggunakannya. Tapi bagaimana jika ternyata Eiichiro Oda merencanakan hal lain, dan itu terkait dengan Kozuki Hiyori? Apa kalian tidak merasa aneh? Seorang supernova sekelas killer yang di manga One Piece chapter 937 muncul dengan nama alias Kamazo the Manslayer tidak mampu menghabisi Otoko yang dibawa lari oleh Hiyori dari Red District di Flower Capital hingga distrik Ringo. Bahkan sesampainya di jembatan Oihagi, tempat Zoro dan Gyukimaru sedang bertarung, hanya sedikit luka gores di tangan Hiyori saja yang berhasil ditorehkan olehnya. Apakah mungkin hal ini menunjukkan ketidakbecusan seorang killer? Atau justru kejadian ini sebenarnya menunjukkan kelincahan dan keterampilan Hiyori dalam menghindari serangan killer, bahkan dengan kondisi tangan kosong?
Yang lebih mencurigakan lagi setelah Zoro pingsan, tiba-tiba dia terbangun di sebuah pondok dan tengah berada dalam perawatan Hiyori. Tubuh Zoro kan jauh lebih besar dari Hiyori. Seharusnya butuh tenaga lebih dari satu Hiyori untuk bisa mengangkat Zoro tanpa memperparah luka sobek di dadanya. Jadi kami pikir Hiyori pasti sedang menyembunyikan kekuatan aslinya. Apalagi sudah terbukti kalau wanita bertopeng yang memainkan shamisen di pembuka dan penutup babak Wano adalah Kozuki Hiyori. Sehingga semakin jelas kalau Kozuki Hiyori seharusnya adalah bagian terpenting dalam Wano Kuni Saga. Tidak sepantasnya dia hanya duduk diam bersembunyi di distrik Ringo ketika pasukan aliansi samurai berjuang mati-matian bertaruh nyawa melawan Kaido dan Orochi di Onigashima. Dan tahukah kalian, pada manga One Piece chapter 932, ketika Hiyori sedang memainkan shamisen-nya, seluruh orang di ruangan seolah tersihir dengan kemerduan petikan shamisen yang dia mainkan. Sekilas ini terlihat seperti Hiyori dengan nama alias Komurasaki adalah seorang pemain shamisen yang sangat luar biasa, sehingga mampu memainkan musiknya hingga membuat semua pendengar tersihir. Namun jika kalian pecinta mitologi Jepang, kalian akan langsung tersadar kalau hal ini sangat mirip dengan mitologi Nekomata. Di era Edo, buku-buku yang berisi ilustrasi dan deskripsi tentang yokai banyak sekali dipublikasikan. Salah satu yokai yang masuk dalam daftar buku tersebut adalah Nekomata. Di salah satu buku yang berjudul Yakai Yukan yang dipublikasikan tahun 1737, wujud Nekomata digambarkan sebagai seorang wanita berpakaian geisha yang memakai topeng kucing sambil memainkan shamisen. Di era itu, salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat shamisen adalah kulit kucing. Sehingga ilustrasi Nekomata yang sedang bermain shamisen ini adalah sebuah gambaran ironi dari spirit seekor kucing yang meratapi kematian rekan-rekan sebangsa dan setanah airnya yang dijadikan bahan baku pembuat shamisen. Nah, pada manga One Piece chapter 932, ketika memainkan single andalannya, Komurasaki mengenakan terlebih dahulu topeng kucingnya. Nah, sebagian berpikir itu adalah topeng rubah, tapi kami rasa itu adalah topeng kucing. Kemudian dia memainkan shamisen-nya dengan sangat menghayati. Kami curiga alasan kenapa Komurasaki selalu mengenakan topeng kucing ketika memainkan single andalannya yang selalu membius para pendengar adalah karena dia selalu menangis setiap kali memainkan lagu tersebut. Dia teringat akan kejadian tragis yang menimpa keluarganya 20 tahun yang lalu. Mirip seperti nasib ironi Nekomata di buku Yakai Yukan tadi. Nah, selama menjadi Komurasaki, Hiyori sudah berkali-kali memainkan lagu yang mengaduk-aduk emosinya ini. Jadi akan sangat wajar jika keinginan balas dendamnya kepada Orochi terus menumpuk dan siap meledak jika sudah tiba waktunya. Dan fakta bahwa ayah dan ibunya Hiyori adalah seorang samurai, bahkan masa kecilnya Hiyori juga digambarkan sebagai seorang gadis yang tomboy, membuat kami jadi berpikir Hiyori pasti juga punya kemampuan bela diri yang mumpuni. Apalagi selama belasan tahun dia berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kyoshiro alias Denjiro. Jadi akan sangat wajar rasanya jika Hiyori sebenarnya memiliki kemampuan berpedang yang sangat luar biasa yang dia dapat dari hasil gemblengannya Denjiro. Namun karena tidak ingin fokus pasukan aliansi terpecah untuk melindunginya, jika secara terang-terangan Hiyori mengatakan akan ikut berperang, maka Hiyori membuat alibi seolah-olah dirinya ingin menyepi dulu, tidak ingin menemui siapapun selama perang berlangsung. Padahal yang sebenarnya dia lakukan adalah mengenakan kostum tempurnya, diam-diam mengumpulkan para kunoichi dan Onabugeisha yang selama ini bersembunyi di Red District Flower Capital dan bersiap-siap menyusul ke Onigashima sebagai tenaga backupan. Bagi kami hal semacam ini tidak terlalu mengada-ngada karena faktanya di zaman keemasannya para kunoichi memang banyak yang menyamar dan menjadi kuda tunggangan di Red District untuk mengumpulkan informasi. Nah, sebelum berangkat ke Onigashima dengan seluruh anggota AKB48-nya ini, Hiyori akan mampir terlebih dahulu ke desa Amigasa untuk meminjam Ame no Habakiri. Meminjam di sini bisa saja berarti beneran meminjam dengan minta izin baik-baik kepada Hitetsu, tetapi juga bisa berarti Hiyori diam-diam akan mengambilnya dari rumah Hitetsu. Oleh karena melihat AKB48 siap menuju Onigashima inilah, kemudian Otama akan terinspirasi untuk ikut juga ke Onigashima dengan mendompleng kapalnya Hiyori dan grup idolnya ini. Kenapa Otama sampai dibawa-bawa juga? Karena selama ini dia terus saja mengatakan ingin menjadi seorang kunoichi yang hebat. Dan sekaranglah
kami pikir waktu yang paling tepat untuk membuktikannya. Terlebih lagi menurut kami, kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Otama ini sangat berguna untuk melawan kelompok bajak laut yang isinya para binatang setengah buas. Headliner Speed saja bisa dia jinakkan dengan Kibidangonya ini loh. Selain itu, mampirnya kelompok Hiyori di Amigasha untuk meminjam Amino Habakiri tidak hanya akan membuat Otama ikut terciduk, tetapi juga akan menjadi kurir pembawa Nidai Kitetsu ke tanah terkutuk. Karena kami pikir aneh jika pedang legendaris seperti Nidai Kitetsu sampai dianggurkan begitu saja di desa Amigasha ketika pada waktu yang bersamaan di Onigashima sedang terjadi pertempuran besar-besaran. Jadi inti dari video teori kami kali ini adalah Hiyori bukanlah seorang wanita yang lemah. Dia adalah seorang Onna Bugeisha yang akan segera menyusul ke Onigashima bersama dengan para kunoichi dan Onna Bugeisha yang lain untuk membantu pihak aliansi. Hiyori ini kami ibaratkan sebagai Empress Jingu, seorang Onna Bugeisha, dan kebetulan keduanya juga memang masih merupakan anggota kerajaan utama. Dan Onigashima kami ibaratkan sebagai daratan Korea yang akan ditaklukkan oleh Empress Jingu. Jadi kedatangan Hiyori dan pasukan idolnya ke Onigashima nanti akan menjadi pertanda atau mungkin justru akan menjadi penentu kemenangan pihak aliansi terhadap pasukan Kaido dan Orochi. Dan dengan dibawanya Amino Habakiri ke Onigashima oleh Hiyori ini, maka takdir sejati dari sebilah pedang pembunuh naga ini akan menjadi kenyataan. Amino Habakiri akan dipakai untuk membunuh seekor naga, entah itu naga Shenlong Kaido atau mungkin naga yang lain yang akan muncul nanti. So, piye menurut Mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.